berbahagia, sore hari ini tentunya semangat kita terus membara untuk dunia kreatif di Indonesia. Karena kita sudah kehadiran Bapak kita yang luar biasa, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kita akan bersama dengan Bapak Mugianto. Kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah. Hadirin, keynote speech yang ketiga ini akan mengambil tema kreativitas yang berkeadilan, mengharus utamakan HAM dalam ekosistem ekonomi kreatif. Baik, namun sebelum kita mendengarkan secara langsung, akan kita saksikan terlebih dahulu. Inilah video persembahan dari Indonesia Creative Cities Festival. Di tanah yang basah oleh karya dan doa, di udara yang syarat aroma rempah dan cerita, tumbuh sebuah gerakan dari hati yang sama. Indonesia Creative Cities Network dari dan menjahit komunitas untuk kota, untuk bangsa. Sejak 2015 kami bersepakat untuk berjalan bersama menembus batas Bandung, Surakarta, Malang, Makassar, Sleman, Ternate, Bali, Pekanbaru, Siak, Kendari, Banjarmasin, Tangerang Selatan, hingga Padang. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, lebih dari 260 kota dan kabupaten terhubung dalam simpul yang sama, menjahit asa, membentang harapan, membangun ekosistem kreatif yang tangguh, lestari, dan penuh makna. Kami percaya di Indonesia, setiap kota punya hati yang welas asih, merangkul semua tanpa memandang siapa. Kota yang menjunjung kreativitas sebagai nafasnya, menyatu dengan alam, menjaga warisan, namun tak berhenti berinovasi. Kota yang jujur, adil, dan terbuka. Kota yang memenuhi hak hidup warganya, optimis untuk membangun dengan energi terbarukan dan menyediakan ruang yang layak untuk semua. Inilah janji kami, 10 prinsip kabupaten dan kota kreatif Indonesia. Kami membangun tidak hanya dengan mimpi, tetapi dengan strategi, belajar dari pengalaman, menggunakan alat ukur dengan aksi nyata. Forum lintas komunitas, komite dan ekosistem ekonomi kreatif, navigasi pembangunan, design action, indeks kabupaten dan kota kreatif, pusat kreatif, narasi dan strategi komunikasi, penjenamaan kota, festival komunitas, hingga agregator ekraf yang saling menguatkan. Semua bergerak untuk terhubung, siap berkolaborasi. Kami mengimplementasikan kolaborasi lintas kota, menguatkan daya komunitas, dan menginspirasi bangsa untuk tumbuh lestari. Menuju 2045, kami hadir bukan sekadar nama, bercita-cita menjadi dendut nadi semua kota di Indonesia. Untuk hari ini, untuk esok, untuk selamanya. Demi Indonesia yang kreatif, berbudaya, dan berkelanjutan. Padamu negeri, kami berkolaborasi. Hadirin yang berbahagia, mari kita iringi dengan tepuk tangan yang luar biasa kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Mugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat
sore, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia Creative Cities Network yang ketuanya ada di sini, dan pemerintah dari 3 pemerintah daerah, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu atas penyelenggaraan Indonesia Creative Cities Festival 2025 dengan tema ini yang sampai ke saya, Nusantaraya, dari Malang Raya untuk Nusantara. Tema ini sangat relevan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya bagi ekosistem kreatif nasional, tetapi juga bagi arah pembangunan hak asasi manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam era digital dan globalisasi yang semakin cepat, budaya digital dan kota kreatif menjadi arena baru dalam mewujudkan hak asasi manusia. Kreativitas bukan lagi sekedar ekspresi seni atau inovasi teknologi. Ini adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi, berkreasi, dan berdaya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kementerian Hak Asasi Manusia memandang bahwa ekonomi kreatif yang berkeadilan dan inklusif adalah bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Melalui pendekatan berbasis HAM, kota kreatif diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang yang aman, ruang yang setara, inklusif, dan partisipatif bagi seluruh warganya, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks inilah, Kementerian Hak Asasi Manusia terus mengembangkan program kepatuhan HAM instansi pemerintah yang mendorong setiap kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pelayanan publik hingga inovasi di daerah. Disinilah kerangka Human Rights Cities dengan Creative Cities bertemu untuk saling mengisi dan memperkuat. Program ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi telah menjadi alat ukur keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dan kelompok dan terhadap prinsip keadilan sosial. Lebih jauh lagi, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Kelima yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 memuat berbagai aksi nyata untuk memastikan pembangunan yang berperspektif hak asasi manusia. Salah satu tantangan strategis yang kami soroti adalah minimnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam kegiatan ekonomi dan peluang usaha. Oleh karena itulah, salah satu aksi HAM dalam peran HAM yang menjadi prioritas adalah memberikan bantuan usaha dan membangun kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Implementasi aksi ini telah menunjukkan capaian. Laporan yang kami terima hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 15.600 perempuan kepala keluarga telah menerima pelatihan kewirausahaan, bantuan usaha, maupun kemitraan bisnis lintas daerah. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis HAM dapat berjalan beriringan dengan semangat kreativitas dan kolaborasi di tingkat lokal. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang aktif di Creative Cities Network, saat ini pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia tengah menyusun rencana Perpres tentang peran HAM generasi ke-6 untuk periode 2026-2030. Rancangan ini akan memuat 9 pilar utama yang menjadi arah strategis pembangunan HAM 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah pilar penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pilar ini terdapat sasaran strategis, yaitu tersedianya akses pemberdayaan ekonomi perempuan bagi perempuan kepala keluarga. Aksi ini akan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia dalam bentuk kesinambungan dan dari keberhasilan peran HAM generasi kelima.
Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti pada program sementara, tetapi menjadi program nasional yang terintegrasi dengan potensi ekonomi kreatif dan bertumbuh pada kolaborasi. Dalam pelaksanaan asasi manusia di berbagai kabupaten kota, itulah telah melihat bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, komunitas kreatif, dan dunia usaha dapat melahirkan inovasi sosial yang berpihak pada kelompok rentan. Misalnya, terselenggaranya rapat koordinasi yang lebih dari sekedar pertemuan tapi melahirkan gagasan-gagasan terkait penganggaran, peluang kerjasama dengan pihak ketiga, serta inisiatif bantuan usaha dan pelatihan yang memperkuat kemandirian ekonomi khusus pada kelompok rentan, yaitu perempuan, kepala keluarga di berbagai daerah. Capaian tersebut menurut kami sejalan dengan semangat Creative Cities Movement yang diusung oleh ICCN. Kota kreatif tidak boleh eksklusif bagi mereka yang memiliki akses dan sumber daya. Diharapkan program ini membuka ruang bagi partisipasi warga yang menumbuhkan ide tanpa diskriminasi. Program juga diharapkan tidak hanya menjadi dokumen yang memuat gagasan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota dalam melaksanakan pembangunan, hak asasi manusia, meliputi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia, tetapi juga platform untuk kolaborasi bagi semua sektor dan juga selaras dengan tema konferensi ini, Building Sustainable Future Through Collaboration, untuk memperkuat ekosistem yang adil dan setara serta berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Kementerian Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif di Indonesia melalui kebijakan yang berpihak pada hak asasi manusia, kesetaraan, keberlanjutan, dan inklusi. Mari kita wujudkan ruang besar kolaborasi dari Malang Raya untuk Nusantara yang tidak hanya melahirkan inovasi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan kemanusiaan di seluruh kabupaten dan kota Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi. Salam. Terima kasih kami ucapkan, berkenan untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena tentunya akan ada sebuah cendramata yang dipersembahkan dari Ketua ICCN kepada Kang Vicky Satari. Kami persilakan untuk bisa diberikan kepada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hadirin, mari kita iringi dengan tepuk tangan yang hangat penyerahan cendramata dari Ketua ICCN kepada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, kami ucapkan dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.